Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Para hadirin jemaah masjid yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membaca hadis di halaman 229. Hadis nangka 343 Kita baca. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw farasikh shalla rak'ataini.
Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau sholat 2 rakaat. Disiko tindak disobui para hadirin kepada Allah, disiko tidak disobui dengan kilometer, tidak disobui oleh Anas apabila Rasulullah menempuh perjalanan 3 kilometer misalnya, atau 3 kilometer, tidak disebut, tapi disebut mil atau farsakh. Maka beliau sholat 2 rakaat. Dari mana kita mendapatkan bahwa safariko boleh kita mengkosor kalau jarak 80 km? Kita dapat dari hadis itu, dari hadis 300 sampai 3 karena 3 farsakh setara dengan 80,46 km. Berarti 1 farsakh setara dengan 26,82. Jadi zaman dahulu orang tidak pakai meter, tapi ada alat ukur dikenal zaman dulu dengan farsakh. Kalau dibawa ke dalam zaman kini, maka hasilnya nanti 80,46. Di zaman dulu pun kan kalau kita zakat, orang nggak pakai kilogram kan, orang pakai namanya alat ukurnya, alat timbangnya, yaitu sa' atau di bawah sa' yaitu mud. Jarak dulu orang nggak pakai kilometer, tapi pakai farsakh. Namanya 1 farsakh sama dengan 26,82 km. Coba Bapak bisa dihitung jauh kalkulator atau jauh rote. 1 farsakh sama dengan 26,82 km. Dokek ke 27. Sedangkan Nabi Anas mengatakan 3 farsakh. Sekarang 26 kali 82, 26,82 kali 3. Hasilnya berapa? 80,46 km. 80,46 km. Itunya. Namun disiko pakai atau 3 mil atau 3 farsakh. Ada itu. Ada pakai atau disiko. Apakah sama mil dengan farsakh? Jawabannya tidak sama. Tapi ada pakai atau. Iko kata ahli hadis, ada keraguan dari perawi hadis dalam menyebut yang benar bukan 3 mil tapi 3 farsakh. Sama dengan hadis
ketika Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una. Iman itu ada 60 atau 70 cabang. Yang ragu bukan Nabi, tapi perawi-perawi yang mendengar dari guru-guru mereka. Makanya siko atau nan botua bukan 3 mil tapi 3 farsah. Jadi seakan-akan kata 3 mil itu tidak ada. Ini kan mendengar dari Anas kan? Yang salah bukan Anas, tapi nan mendengar dari Anas. Anas tidak mengatakan atau, tapi hanya mengatakan 3 farsah. Karena kalau 3 mil, sedangkan 1 farsah saja 3 mil. 1 farsah 3 mil. Berarti 3 farsah berapa mil? 9 mil. 9 mil itulah baru dikatakan. Dan mil kok mil zaman dulu bukan mil zaman kini. Mil zaman dulu orang pakai hasta. Pakai hasta mengukur. Menurut orang zaman dulu 1 hasta kok 48 cm. 48 cm. Jadi kini kita tinggalkan mil, fokus kita kepada farsah. Bahwa kalau jarak dan kita tempuh 3 farsah setara dengan 80,46, berarti kalau dibolehkan 80,5 km, maka barulah di situ kita disunnahkan mengqashar salat rubaiyah. Tapi kalau kurang dari 80,46, maka tidak boleh mengqashar salat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa mengqashar salat itu timbangannya bukan acuannya, standarnya bukan jarak, akan tetapi standarnya, acuannya adalah kebiasaan. Sebab di dalam surah An-Nisa ayat 101, Nabi tidak mengatakan dengan jarak. Allah maksudnya tidak mengatakan dengan jarak. Kata Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, Allah tidak mengatakan berapa perjalanannya kan, berapa kilo berjalan, berapa farsah berjalan. Allah tidak mengatakan. Asalkan melakukan perjalanan jauh kalian, maka boleh kalian mengqashar. Jadi bagi pendapat yang mengatakan bahwa mengqashar salat itu tergantung kebiasaan, mereka pakai dalil Quran An-Nisa 101. Sedangkan bagi yang mengatakan dengan jarak, mereka memakai hadis Muslim. Riwayat Muslim kan yang kita baca. Kira-kira secara dalil mana lebih tinggi, Quran atau hadis? Quran kan? Jadi kemana kita membaca gini? Dalam hal itu ke Quran atau ke hadis? Di Quran tidak disebut bara jaraknya, di hadis disebut jaraknya. Kemana kita sebut para hadisnya dengan Allah? Ke Quran atau ke hadis? Kalau memang Quran lebih tinggi, kemana kita pergi? Kalau dalam penjelasan itu hadis. Balik itu karena di hadis dijelaskan. karena Quran sifatnya
umum. Itu ini tidak bertentangan. Quran sifatnya umum, dalil sifatnya khusus. Sama dengan wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarkan zakat. Apakah ada Allah mengatakan dirikanlah salat subuh? Secara langsung Allah mengatakan begitu. Dirikan salat asar sampai rakaat. Sedangkan dalam hadis disebut jumlahnya. Kemana kita baca? Yang kedua itu sebenarnya. Ini tidak salah, dua-duanya betul. Cuma Quran sifatnya menjelaskan, merincikan, sedangkan hadis sifatnya merincikan, sedangkan Quran sifatnya hanya secara umum atau global. Jadi sebenarnya surah An-Nisa 101 dengan hadis riwayat Muslim dari Anas tidak bertentangan sebab surah An-Nisa 101 dijolehkan oleh hadis Muslim dari Anas bin Malik tentang berapa jarak safar bila dinamakan suatu perjalanan kosan safar. Berapa farsakh tadi? 3 farsakh. Satu farsakh 26,82 km. 3 farsakh kali 26,82 sama dengan 80,46 km. Berarti dibulatkan 80 setengah. Nah, itulah jarak safar. Poin saja ya, bukan pulang balik, tapi poin saja. Dalam kita mengqashar salat, apa itu yang dimuliakan Allah, tidak dibedakan antara safar wajib, safar sunnah, safar mubah. Asal nama safar disunnahkan kita mengqashar. Dalam kita safar kan ada nan safar ke hukumnya wajib. Contoh safar hukum wajib. Orang tua minta kita pulang kampung, wajib. Nah, pulang lagi nih. Amak tunggu gini di rumah. Dan kita tidak ada halangan yang sangat berarti. Wajib kita pulang kampung. Yang menyuruh ya, orang tua menyuruh. Disuruh orang tua pulanglah. Kita tinggal di Jakarta atau di Padang, orang tua di Kubang nelpon, pulanglah. Amak tenaga bonang, pulanglah. Tinggal di Padang, orang tua di Kubang, pulang balik bisa kan? Video call aja lama. Banyak kalau jawab ini. Amak tenaga nih langsung nggak bisa video call. Kalau lah mulai itu kece amak awak, wajib awak pulang. Maka safar wajib. Safar itu safar wajib. Dalam kondisi seperti itu. Termasuk kita poin haji. Haji itu rukun Islam kan? Kalau kita ingin haji tentu harus safar. Kita orang Indonesia, tinggal di Indonesia. Kalau tidak safar, apa caranya? Berarti safar kita menuju Makkah hukumnya wajib, bukan sunnah. Sunnah safaranku tu ke Makkah, baru sunnah. Ingat nak kita tuju rukun Islam. Karena rukun Islam nak kita tujuan, berarti safar kita ke Makkah wajib. Sedangkan safar kita ke Madinah sunnah. Ziarah kan? Apakah wajib kita ziarah ke Madinah? Tidak wajib.
tapi dek sayang pemerintah awak Indonesia, sayang pula pemerintah Saudi ke kita, jamaah haji reguler 40 hari di perjalanan, sehari koi, sehari pulang, sisa 38 hari di Mekah, di Madinah, 30 hari di Mekah. Kan itu biasa bagi apa ibu dan pernah haji? 8 hari di mana? Di Madinah. Cuma dan ingin kita lebihkan 8 hari di Madinah bukan untuk menyengaja sholat arba'in. Serupa yang dipahami deh banyak jamaah haji. Sholat arba'in ko maksudnya sholat kompek puluhan. Dalam Islam memang ada hadis tentang sholat arba'in, itu memang ada betul. Tapi bukan 40 kali. Kalau 8 hari kali 5 waktu berarti kan 40 kali. Ya tak? Nah dimakasi 40 hari, 40 malam. Kecek Nabi alaihi wasallam, man shalla fi jama'atin, siapa yang sholat berjamaah, lam tafuthu ma'al imami takbiratul ihram, tidak terlewatkan olehnya takbiratul ihram bersama imam, kecuali yang uzur syar'i, sakit, hujan, macet, sakit korui, terkolok. Tapi benar-benar kalau kecuali kalau kelalaian seorang artinya memang terlewatkan itu. Tidak terlewatkan dehnya 40 hari itu berturut-turut selama 40 hari takbir waktu ihram bersama imam, tidak pernah tinggal. Bukan Al-Fatihah, takbiratul ihram. Jadinya takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Tak pernah masbuk walaupun sedotin. Tak ada yang masbuk. Maka kecil Nabi kutibat lahu bara'atan, ditetapkan, dicatat, ditulis untuk inyo 2 bara'ah, jaminan. Dan pertama bara'atun minan nifaq, dan kedua bara'atun minan nar. Yang pertama terbebas, dijamin jauh dari sifat kemunafikan, dan yang kedua dijamin terjaga dari api neraka. Iku 40 hari 40 malam di masjid masajo tentu tidak masuk safar ya. Kalau safar kan tidak harus seperti itu. Iku dalam kondisi normal loh, uzur tak ada. Kalau safar kan uzur tuh ya, sakit uzur, tertidur bukan tidur ya, beda tidur dengan tertidur, itu uzur. Normal, kondisi normal bisa ya 40 hari takbir bersama imam, 2 orang yang dapat jauh dari sifat munafik, jauh dari api neraka. Cuma yang dipahami dari jamaah haji Indonesia dan kuai ke Madinah 40 waktu. Ternyata yang mengatakan itu ketua kloternya, pembimbing hajinya. Jadi ibu gitu, jo jamaah haji, sebagian jamaah haji reguler dibimbing, mohon maaf, oleh pembimbing yang tak ngerti agama. Mohon maaf, harus disampaikan. Pembimbingnya saja mengatakan itu, bak aja maknya. Sehingga jamaah haji dari hotel berlari-lari ke Masjid Nabawi supaya tidak tinggal sholat arba'in. Lah tiba di Mekah, sholatnya di hotel. Karena lucu tuh, di Madinah nyoko jabona harus di masjid, pahala 1000. Di Makkah 100.000 bersantai-santai. Arba'in lah siap.
Atau anggapannya arba'in nasihat. Ibu Indonesia jarang nampak berjamaahnya, bahkan tak berjamaah sholat. Bukankah ada haji dan tak berjamaah? Pulang haji tak berjamaah? Ya lah, 1.000. Lah santai-santai aja lah. Orang di Kubang dan ulun haji, ulun dapat 1.000 dari lainnya lah 1.000. Puluhan tahun dulu orang Kubang supaya bisa menyamonnya, sholat di Kubang baru bisa menyamonnya. Jadi sabonannya nan salah godang bukan jamaah. Jamaah salah juga ada waraja, kan gitu. Maka jamaah haji wajib beraja. Beraja kok bukan beraja untuk hajinya saja. Mengawak 40 hari di situ. Mengawak. Kalau tidak bosan juga sebagai orang, tidak tertu kamu ngarep. Kalau tidak beraja, maka dari itu kau pendapat awak pribadi ya. Boleh dibantah tidak apa-apa. Boleh tidak setuju. Kalau piti banyak, ajak koi haji dengan travel haji dan umroh. Khusus. Yang haji khusus, haji plus, tidak mahal, cuma 200 juta. Bagi yang masuk. Kalau yang piti ada tidak mahal, mahal kan dek piti itu ada. Kalau banyak tidak mahal yang cerita tu. Dek binti ada mahal kan awak. Kamu mohon maaf lo. Haji regular ya banyak awak temui. Kau mohon maaf Mona. Kata alhamdulillah awak ketika di Madinah ajak bersuara jalan haji regular membimbingnya termasuk pergi ke Mina. Satu tenda laki terpenuhi biasa satu tenda. Pembimbingnya ada pembimbing dia maju. Di tenda itu laki terpenuhi bercampur. Ini haji. Kemudian tendanya tidak berosir. Sedangkan haji khusus terjaga itu. Jadi kalau ingin betul-betul maksimal, biarlah habis binti 200 juta. Binti bisa dicari, tapi haji mabrur belum tentu kita bisa dapat. Awak tak mengatakan nampai haji regular tidak mabrur. Sebagaimana awak tak mengatakan nampai haji khusus pasti mabrur tak. Itu tergantung kita juga. Cuma kalau haji khusus lebih mudah insya Allah haji kita mabrur. Apalagi travel haji sesuai sunnah cara bimbingannya. Bukankah jamaah haji regular banyak? Ulun tanggal 10 Zulhijjah lama bantainya. Lah ulun tanggal 10 Zulhijjah lah membantai mahul ya. Dan tu lah yang bantai. Itulah rahasia umum itu. Orang yang tinggal di Madinah, di Makkah tahu itu. Bukankah banyak juga jamaah haji regular? Kalau kuliah lain melempar jumrah kan bila waktunya setelah zawal. Ini subuh-subuh nggak melempar jumrah, nggak boleh. Mailaan supaya tak alami orang. Subuh-subuh waktu duha melempar jumrah ko setelah zawal. Lempar jumrah di tanggal 10, tanggal 2 boleh, tanggal 3 boleh. Dan tersebut ada lulus situ Ustaz. ada lulus situ. Nah, makan tak tahu lo. Maka kalau piti banyak koyo ajak haji plus naik. Tapi kalau piti ia pas untuk regular daftar jualan cuma tidaklah tahu ilmunya sampaikan ke pembimbing kok tiangnya pembimbing tiangnya
Makanya alhamdulillah kalau pembimbingnya lai orang-orang yang paham agama. Ya. Ada salah seorang pembimbing di Kabupaten maupun kota, tidak usah sebut nama. Di zaman awak kuliah, orang sholat ke masjid, kan tak sholat merokok yang di hotel. Amode itu pembimbing awak. Pak acaranya jamaah haji. Karena memang haji kok dari sebagian orang jadi ladang bisnis. Karena pembimbing haji sekali bimbing dia 50 juta gajinya. Dia 50 juta sekali berangkat. Maka hati-hati dalam melaksanakan ibadah haji ya. Balik kita pada tadi tentang safar. Jadi safar wajibkah, safar sunnahkah, safar mubah? Safar wajib pergi haji, safar sunnah pergi umrah atau ziarah ke Madinah, safar mubah pergi jalan-jalan. Mubah kan? Jalan-jalannya kemana dulu? Kalau jalan-jalan ke Pantai Kuta di Bali itu mubah atau haram? Haram. Ada kironyo di antara orang yang di lembaga agama, tidak usah sebut nama lembaganya, ke Kuta jalan-jalan. Lembaga-lembaga agama Islam. Koi ke Kuta studi banding namanya. Kalau ke kuburan wali bahasa. Ke kuburan wali, ke kuburan Nia. Nia kok lah jadi wali mulu kini kok. Insya Allah kita tidak salah. Mudah kita kalau masalah Nia jadi wali, rahimahullah, itu Allah yang paling tahu kan itu. Kini masalahnya menyengaja ke kuburan wali, ke kuburan Nia. Kemudian mengatakan turun kuburannya, datang kita ke situ, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kan banyak kami gini orang datang ke kuburan Nia. Aku hati-hati. Itu safarnya safar haram, menyusahkan diri awak safar selain ketiga masjid tidak boleh ya. Safar dalam rangka ibadah kok ya. Ingat, safar dalam rangka ibadah. Ibadahnya maksudnya Allah ingin sholat di situ. Ingin sholat di situ khususnya. Menyusahkan diri awak. Susah-susahan diri awak ke Masjid Abu Darda di Pekanbaru misal, supaya bisa sholat di situ. Haram hukumnya menyusah-nyusahkan diri. Tidak boleh kita menyusah-nyusahkan diri kecuali ketiga masjid dalam rangka ibadah. Menyusah-nyusahkan diri baik ke Masjid Terapuang, sholat di situ, siap itu selfie, sholat 5 menit selfie 2 jam. Kini kau masjid lagi dompet selfie dia orang. Masjid kau tempat ibadah, tempat sholat, tempat zikir, tempat mengaji. Kini ke asal ada masjid rancak jadi tempat selfie. Itu loh, entah kekurangan namun entah kelebihan orang Indonesia. Kekurangan atau kelebihan. Kuburan pun jadi tempat selfie. Tengoklah kuburan kalau rancak, Ka'bah jadi tempat selfie. Sedang tawaf sempat juga ya selfie kok. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Mungkin kok boleh mengecek sedang sholat selfie juga ya mungkin. Kok boleh mengecek sedang sholat mungkin selfie juga. Jadi kini segala berselfie. Orang zaman dulu takwi bona joria, padahal jalan untuk dia zaman dulu jauh wana. Maksudnya peluang untuk mereka kuliah, pintu riak kok terbukanya seketik.
Kini pintu untuk lihat pamer godang terbukanya. Kalau ingin lihat tinggal foto aja, tinggal foto. Bahkan kadang-kadang di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, guru-guru menyuruh orang tua foto anak sedang mengaji, foto anak sedang sholat, segala berfoto gini. Jadi HP yang mereka perlu guna zaman gini. Apalagi waktu COVID potang kan, anak-anak kita disuruh belajar daring online, sehingga sejak itu rusak anak-anak kita gara-gara belajar melalui HP Android. Kan banyak anak rusak. Nah jadi guru tahu, mungkin atau menjadi orang tua. Banyak orang tua dan anaknya dipulangkan selama berbulan-bulan kan, ketika COVID yang biasa di asrama, ditanya Ustadz, bila anak kami masuk, tidak tahan oleh. Supaya tahu lo orang tua bahwa langsung mendidik anak di asrama susah. Ibu-ibu apa-apa sebagai orang tua di rumah punya anak ompek di dalam rumah, bisa tak menjaga anak ompek-ompek itu? Jago jam ompek, lolok jam 10. Bisa tak? Mulai itulah tugas pembina asrama, guru-guru pesantren. 100-an anak di jagoan jam ompek, disuruh lolok jam 10. Kok salah-salah skete, elok-elok juga gitu mainan nih. Padahal atau banyak di antara kita pada tidak mampu menjaga anak jam ompek. Kemudian balik ke safar. Hadis 3 iko dalil kue indak boleh mengkosong sebelum keluar. Tak boleh. Kalau berjalan awak tidak boleh kita mengkosong. Karena baca Nabi kecil Anas, apabila Rasul menempuh perjalanan, kita terjemahkan teks saja ya. Rasulullah apabila telah keluar, kharaja itu kan dia telah keluar. Berarti keluar dulu awak, berjalan dulu awak. Mulai awak tinggalkan dompet tinggal awak dulu. Tinggalkan dulu dompet tinggal kita, baru boleh kita kosong. Kini tinggal awak di Kupang, ya tak? Ingin safar ke Padang, masih di Kupang awak kalau boleh kosong, boleh nih. Masih di Kupang awak kalau boleh awak kosong. Tapi jamak boleh. Kita kan dekat safar go, kecil pimpinan rombongan ambil safar, kita jamak saja lah ya, sampai zuhur, sampai asar boleh. Tapi mengkosong tak boleh, kalau boleh lain. Kalau ia mengkosong ingin tunda salat zuhur, tak apa, boleh. Cuma kebiasaan Nabi, alaihi salatu wassalam, kalau beliau ingin safar, kalau beliau safar sebelum waktu sholat yang pertama. Sholat pertama kau maksudnya zuhur. Sebelum zuhur beliau ingin bangkit, atau sebelum maghrib beliau ingin safar, beliau safar dulu. Jamak takhir beliau. Itu kalau kebiasaan Nabi ya. Beliau berangkit dulu berjalan, kemudian jamaknya jamak takhir. Tapi kalau waktu sholat masuk, Nabi sholat dulu. Nabi ngerojol jamak takdim. Itu cara Nabi. Tapi tidak harus kita begitu. Tidak harus rancangnya yo. Tapi tergantung kondisi. Kalau kita memang tidak mungkin siap waktu zuhur lah masuk kalau misalnya. Kecil kita nanti setelah sholat itu dah baju. Tapi yang paling rancak kalau zuhur masuk, sholat zuhur dulu. Kemudian jamak sekaligus asar. Kecuali berangkat sebelum waktu zuhur masuk, berangkat kita dulu. Nanti sholatnya jamak takhir. Dan jangan ragu kok meninggal di jalan kau Ustaz. Jamak takhir kok meninggal di jalan itu. Ajak jamak takdim boleh.
Kalau bilang rancak, berarti salah Nabi itu. Nabi melaki sholat zuhur, berangkat Nabi jamak zuhur dan asar di waktu asar. Berarti salah Nabi. Kalau ngecek rancak, yang rancak kok sesuai kemampuan awak. Itu yang rancak. Dan dengan kondisi. Kalau meninggal awak sebelum sholat jamak takhir, kira-kira awak masuk neraka terus lugu. Itu tidak pasti. Kalau itu tidak pasti ya. Tapi kita insya Allah tak berdosa. Sebab lah berniat awal lah berniat. Nanti dia puasa kita jamaah. Awal lah berniat. Kecuali orang tak berniat atau orang tak terbiasa sholat, itu berdosa. Cuma kalau lah berniat tentu tidak ada dosa. Jadi jangan khawatir. Termasuk yang disampaikan, sholat wajib dalam perjalanan. Kalau mobil itu bisa berhenti, tidak boleh kita sholatnya di atas kendaraan mobil. Tidak boleh di dalam mobil ya, di atas jatuh gitu. Di atas atau dalam mobil sholatnya di atas jatuh gitu. Di dalam mobil kita sholat tak boleh. Kalau mobil bisa berhenti. Tapi kalau kecil sopir nggak bisa, aku nggak bisa berhenti. Aku susah ya sopir kan. Sedangkan awak yang kota umum dalam kondisi itu dabaa kita sholat di dalam kendaraan. Selama kita sholat di dalam pesawat, ya apa pernah ya ke ada ATM pesawat? Ada yang benar? ATM pesawat kan apa anak? Dalam pesawat tadi benar? Kata dan coba ya. Jadi kalau kita di dalam pesawat, misalnya waktu subuh masuk, tentu dalam pesawat kita sholat. Jangan nunggu mendarat dulu, biko lewat waktu. Kini zuhur asar kita ulur nih. Contoh, kita berangkat dari Siko ke Madinah jam 10 waktu Indonesia misal ya. Jam berapa tiba di Madinah? Saya tahu 10 jam ya. Oke, waktu tempuh 10 jam. Jadi jam berapa tiba? 3 sore. Jam 10 Indonesia lah awal berangkat ke Madinah. Jam berapa tiba di Madinah? 3 sore. Jam 4. Lagi mampir. Ini berapa jam? Kurang saja. Kurang 10 kurang 4 berapa? 6. Ya kan? 6 tambah 10 berapa? 4 kan? 6 tambah 10 jam berapa? 6 boleh itu ada. Udah 6 itu kan. Pesawat berapa jam kan? Pesawat 10 jam. 10 jam ya. Awak betul 9 jam. Nah, 10 tadi kita 10 kan? Sampai jam 4. Nah, di mana kalian rancak sholat? Dalam pesawat atau ketika tiba di Madinah? Di mana rancak? Madinah. Kok kita berangkat jam 10 pagi, kok waktu Padang, waktu Indonesia? Di mana rancak itu sholat? Madinah. Insya Allah jam 4 itu tiba sampai asar di Madinah. Jam di mana itu rancaknya? Dalam pesawat atau di Madinah? Hah? Yang ngecek Mekah, berarti penerbangan lo Jeddah, lo umrah. Di mana? Di Madinah lah pakai rancak. Awak dah lalai kok. Takhir ya. Awak dah lalai. Jangan pakai waktu Indonesia. Pakai waktu di awak ketika itu. Bukan waktu Indonesia. Di awak ketika itu. Jam 4 sore. Jam 4 sore waktu itu di Madinah, ya kan? Jam 4:30 itu bisa pesawat, jam 5 bisa apa? Daripada di dalam pesawat. Kok kalau paling rancak kok ya? Bukan berarti tidak boleh dalam pesawat, tentu boleh, tapi paling rancak. Karena apa? Hukum asalnya tidak boleh sholat di atas kendaraan. Kok di atas kalau zaman dulu ya? Karena kan orang kendaraan kan
untung atau keledai. Tapi kalau bisa berhenti, tapi kalau tidak bisa berhenti tentu kita terpaksa. Jadi kalau bilang paling lancar, tunggu dulu Madinah. Makanya kalau pemimpin jamaah umroh kok banyak dan namanya gelisah, Ustaz, bila udah sholat nanti Pak Bu, tiba Madinah sholat, udah bisa kita sholat detik lagi. Pun andaikan pesawat misalnya na'udzubillah kecelakaan, kita tidak apa-apa. Baru itu awalnya akan sholat takhir di Madinah. Selambat-lambatnya urusan imigrasi itu selesai jam 5, 1 jam. Jam 5 langsung itu di bandara sholat. Tidak salah itu, karena itu jamak takhir. Kecuali kalau maghrib masuk jam 5 lewat 3 menit. Itu biasa di musim dingin pada itu biasanya. Terus saja. Ya, karena waktu masuk silakan dah. Tayamum tak pernah kita kaji nak. Kalau karena kita minta diajari cara tayamum ko, pendapat yang paling kue 1 kali pukulan, ya kan? Sekali pukulan, kemudian ke muka sekali, diam dulu. Setelah itu kita usap wajah, bukan basuh ya. Setelah itu kita ke tangan, hanya sampai pergelangan tangan, bukan sampai ke siku. Telapak tangan dan punggung tangan, selesai. Jangan pula nanti Pak ke siku pula Pak. Ke kaki pula Pak. Itu namanya wudu. Ingat kita tayamum. Kalau boleh itu kumur-kumur pula lah ya. Baca roh tayamum kumur-kumur. Ya kan? Itu mazhab Hambali. Itu dan awak rasul kue wallahu alam ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i 2 kali hentakan atau pukulan. 3 mana awak rasul lebih condong awak. Terakhir ada tadi pertanyaan sekitar ada ya. Apa hukum berdiam diri setelah membaca Al-Fatihah bagi imam ya? Itu namanya sakatatul imam. Kalau dalam tajwid kan nama sakitah enak. Kalau kekos sakatat, bukan sakato ya. Sakato lah nanya gini kan. Terus sakatat, diam imam enak. Imam kau diam setelah baca Al-Fatihah. Hukumnya kalau bilang hukum boleh, sunnah tidak, wajib apalagi, haram juga tidak, makruh pun tidak, boleh. Imam diam agak berapa lama, memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah, itu gunanya. Tapi kalau imam diam sebentar, mambe omong istilahnya, itu sunnah. Tapi kalau agak lama yang diam itu boleh. Itu tergantung waktu. Sebentar yang diam sebentar, sekedar untuk mengambil nafas setelahnya baca Al-Fatihah, itu disunahkan. Jadi langsung yang sampai ayat itu menyelisih utamanya. Dia baca amin sabbihisma rabbikal a'la, dia sampai langsung itu menyelisih sunnah. Setelahnya baca amin, diam sebentar. Untuk waktunya seakan-akan yang sedang mengambil omongan, bernafas, itu disunnahkan. Kalau agak lama, selamanya mungkin setengah menit, bagi waktu makmum baca Al-Fatihah itu boleh, bukan sunnah tapi boleh. Karena ada pendapat di antara pendapat mengatakan makmum ko wajib baca Al-Fatihah, dan itu pendapat dan awak poci sampai kini. Walaupun kita sholat jahriyah wajib kita baca Al-Fatihah.
Karena kita wajib, sedangkan ketika imam baca Al-Fatihah kita pun harus diam pula. Maka imam kalau dapat memberikan kesempatan agak berapa detik kira-kira bisa baca Al-Fatihah. Jadi bukan mencari ayat, sedang mencari mikir-mikir ayat yang baca. Lagi pula anggaplah mencari ayat sah-sah saja ya kan? Ya kan? Tanda banyak yang hafal, itu dicari. Ada yang punya hafal beberapa ayat. Tapi kalau yang tak ada hafalan tuh dibaca kulhu saja, kan itu. Jadi kalau ada imam agak lambat ditanya, jangan pakai lambat bona, ditanya. Kau saja, ya Pak. Azan subuh ya Pak. Ya, 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 ya. Masya Allah. Bapak, dua saja kan Pak? Dua. Kita jawab nomor dua. Ba'a di surat Taubah ada Bismillah. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, At-Taubah ko satu surat dengan Al-Anfal. Nanti setelah Al-Anfal At-Taubah, kalau satu surat dianggap satu surat, makanya tidak ada Al-Fatihah. Bismillah, tidak dibatasi. Pendapat pertama. Pendapat kedua itu yang lebih kuat karena diawali dengan pemutusan hubungan bara'atun minallahi wa rasulih. Karena itu pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang kafir tidaklah pas makomnya ketika itu tempatnya untuk diawali dengan baca bismillah. Maka semua surat diawali baca bismillah atau tidak boleh kita baca bismillah. Alasan yang kedua lebih tepat Allah alam. Kemudian pertanyaan pertama, as-salatu khairun minan naum, itu dalam bahasa agama disebut dengan taswib. Itu hanya ada di waktu sholat subuh. Walaupun ada pendapat yang sangat lemah mengatakan sholat isya pun dibaca, tapi sangat lemah itu. Awak pernah sholat di Budiat dan Ujung jam 10 imam jam 10 atau setengah 10 muazzin setengah 10 malam ya, yang baca sholat khairun minan naum, sholat azan isya setengah 10 malam, yang baca as-salatu khairun minan naum. Ketika itu ada kajian tarawih ya, dan itu selalu cari pendapatnya sangat lemah, ganji itu ya. Baca yang panjang atau pendek? Bacanya tentu agak panjang, tapi tidak panjang sekali ya, agak panjang tapi tidak panjang sekali. Wallahu a'lam. Ya cukup ya. Silakan. Berkenaan dengan masalah disirkan tidak disirkan sholat. Umpamanya sholat zuhur sama sholat asar, itu kan tidak disirkan. Disirkan. Iya, tidak disirkan kan? Tidak dijelaskan kan, tidak. Kalau sholat Dijaharkan. Tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Ya. Tapi kebanyakan ada juga imam. Ada yang bismillah, terdengar juga dia ngomong sampai. Ya. Itu sebetulnya bagaimana hukumnya? Baik. Tidak boleh. Kalau itu jadi kebiasaan tidak boleh. Tapi kalau sekali-kali boleh, dalam rangka mengajarkan. Ya, dalam rangka mengajarkan. Ada riwayat tentang itu. Pernah sahabat atau Nabi seperti itu di waktu sir pernah membaca secara jahat sekali-sekali, bahkan bukan bismillah, bahkan ayat pun pernah dalam beberapa waktu dijaharkan, tapi tujuannya mengajarkan. Tapi kalau kebiasaannya berarti ingin seakan-akan itu syariat, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Ada? Karena betul masuk. Minta maaf, agak lambat. Kita lanjut kami sendiri besok masih tentang qasar ya. Masih ada pembahasan tentang qasar belum selesai ya. Kita sambung komen yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.